Pisau tidak selalu tentang fungsi dan kegunaan. Bagi sebagian kalangan, pisau adalah hobi. Bicara hobi dan koleksi tentu saja berbicara harga. Dan lagi-lagi harga untuk benda hobi dan koleksi tidak selalu karena nilai fungsi dan material pembentuknya, tapi yang terpenting adalah cerita yang melekat pada benda tersebut. Sama halnya dengan pisau. Waduh, kalau harga sih beragam sekali ya. Dari 1 juta ke atas lah. Yang puluhan juga ada. Tapi ya beragam sekali. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara harga pisau itu kan banyak faktor penentu. Faktor paling dasar kan yang jelas material. Nah, kalau bicara material, apakah material bajanya, material untuk bilahnya, apakah material untuk bahan gagangnya, handle-nya. Dari situ aja itu harga sudah sangat beragam sekali. Dan ada juga kalau saya itu jam kerja, berapa lama yang kita butuhkan untuk membuat pisau itu sendiri. Jadi kalau ada material-material tertentu yang istilahnya kalau sekarang tuh orang bilangnya Damaskus modern gitu ya. Kalau saya sebutnya batempol. Itu proses pengerjaannya lama. Itu jatuhnya sama kayak orang bikin keris yang berpamor. Nah itu proses kerjanya lama. Jadi karena proses kerjanya lama, jadi harganya pun pasti akan meningkat jauh gitu loh. Ciri khas adalah elemen yang menjadi fokus bagi para kolektor. Seperti bentuk pisau, bentuk gagang, sarung pisau, bahan, detailing, finishing, dan yang paling menentukan adalah teknik tempanya. Bagi orang yang mengerti pisau, mereka tahu pasti perbedaan pisau yang nampak sama secara fisik. Kalau bicara bahan ini ada dua jenis. Satu bahan, kita bicara bahan itu kategorinya kita sebut satu monosteel, which is itu bahan pisau di mana hanya menggunakan satu jenis baja. Satu lagi itu yang kita sebut pattern welded steel. Pattern welded steel itu dia bercorak, baja bercorak yang untuk bisa dapat coraknya kita dengan proses penempaan. Sebenarnya ada satu jenis lagi itu disebut kita wood steel. Wood steel itu dia bahan bajanya itu dia proses pembuatannya itu tidak dia bercorak juga, tapi proses coraknya itu bukan dari proses penempaan, tapi memang dari pembuatan baja pada awalnya. Kita rapikan semua, sudah dirapikan, baru kita masuk ke proses heat treatment. Heat treatmentnya dalam arti kata kita masuk ke proses hardening. Kalau umumnya kalau di Indonesia itu disebut penyepuhan. Jadi kita panaskan lagi si bilah tersebut sampai suhu tertentu, lalu kita dinginkan mendadak. Celupnya itu bisa ke air, bisa ke minyak, bisa kalau sekarang itu bisa nitrogen, jadi banyak sekali tergantung jenis baja. Nah setelah itu kita machining lagi, kita rapikan semua, kita pembuatan gagang, setelah pembuatan gagang, finishing ulang, baru kita asah. Nah, setelah diasah, kemas, baru jalan ke customer. Satu pekerjaan yang selalu berkait dengan pisau adalah juru masak atau koki. Bagi seorang koki, pisau dengan kualitas baik akan memengaruhi kualitas masakan. Karena kualitas masakan adalah muara dari seluruh pengalaman sang koki, termasuk di dalamnya adalah pisau. Pertama tuh ergonomis sekali, jadi pas kayak kita buat motong pisau. Kemudian kedua, tajam sekali. Sebenarnya lebih ke arah presisi. Presisi itu ketepatan. Mereka membuat harga pisaunya mereka jadi mahal karena pertama presisinya mereka buat tuh benar-benar teliti dengan derajat pisau yang benar-benar rapi dan tepat, precise banget itu mereka ngasahnya juga. Mencuci pisau dengan bersih, lalu segera mengeringkannya adalah langkah awal menjaga kualitas pisau. Dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan penggunaan, pisau harus diasah secara berkala agar ketajamannya dapat terjaga. Jadi kalau misalnya bicara kita nggak mau dia berkarat ya, otomatis kita mesti aplikasi entah coating, entah minyak, entah apapun itulah. Jadi setiap kali kita habis dicuci, setiap kali habis dibersihkan, itu kita mesti keringkan. Jadi nggak boleh ada kelembapan, entah kita keringkan pakai tisu, entah apa, lalu kita aplikasi. Kalau pisau dapur kan berarti mesti food grade kan. Jadi ya kita bisa pakai yang paling mudah ya kasih minyak goreng, kasih apa, ya, itu di coating, jadi dilapisin. Jadi itu mencegah karat, gitu loh. Itu cara yang paling mudah lah. Nah kalau bicara tadi daya tahan lagi juga ada yang namanya daya tahan ketajaman. Nah, material ini dan proses heat treatment ini menentukan sekali terhadap daya tahan ketajaman itu.
Jadi kalau kita bicara tajam itu hampir semua besi, hampir semua baja bisa ditajemin. Nah, karena kita kalau pakai pisau dapur itu kan habisnya nggak selalu sama. Jadi kalau dia habis itu ada yang di sini dia lebih masuk, ada yang lebih keluar gitu. Jadi kita sebelum masak itu kita ratain dulu aja. Bisa pakai apapun, bisa pakai amplas, pakai apapun lah. Jadi kita ratain, kita tarik aja dulu biar rata. Kita pakai batu yang paling kasar. Cari sudut asa, apakah 20 derajat, apakah 17 derajat. Waktu kita dorong ditekan. Waktu tarik jangan ditekan. Dorong tekan. Tarik jangan tekan, dorong tekan. Jadi dia ngegerusnya itu ketika kita dorong.